Yes. Sudah. Assalamualaikum Pak Eros. Waalaikumsalam Pak Ali. Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Sangat luar biasa Pak Ali. Semangat. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Oh iya, Bapak mau jadi kunci ya hari ini ya? Iya Pak. Iya. Sama siapa Pak kuncinya? Kuncinya nanti Pak Tris ini Pak. Oh, Pak. Mungkin masih di jalan. Tadi sudah jangkrik janjian mungkin 15 menit nyampe. Sudah kenal ya sama beliau ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Teman lama Pak, tapi lama tak ketemu. Oh iya itu Pak. Saya bertanya nih Pak, dalam proses kucing nanti itu yang menjadi penilaian dari proses kucing adalah bagaimana Bapak itu bisa menjadi coach dengan melaksanakan alur delta. Kemudian Bapak bisa memberikan pemahaman bagaimana mencari rencana aksi. Kemudian bagaimana Bapak itu menjadi coach yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Pak ya. Kemudian yang mau saya tanyakan lagi adalah kompetensi apa yang ingin Pak Eros kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kebetulan Pak Ali ini kan hadir di sini. Nanti ada kegiatan coaching saya. Jadi Pak Ali bisa memberikan hal-hal yang positif, masukan kepada saya sebagai coach. Yang pertama, kompetensi yang saya kembangkan nanti yaitu saya hadir dalam kondisi penuh dalam kegiatan coaching. Yang kedua itu saya mendengarkan apa saja secara detail yang dibutuhkan kunci saya. Pada kegiatan coaching, saya harus bisa mengantarkan kuncinya itu menemukan solusi, sehingga saya membuat sebuah pertanyaan dan beberapa pertanyaan secara sistematis dan berbobot kepada kuncinya. Baik, yang lebih spesifik kira-kira yang ingin dikembangkan sama Pak Eros apa saja kira-kira? Yang dikembangkan ya mungkin saya menjadi coach yang baik lah. Sehingga kunci bertemu saya bisa mengurai masalah dan kunci menemukan solusi permasalahan. Baik, berarti itu indikator yang akan Bapak kembangkan ya di proses coaching nanti. Baik Pak Eros, terima kasih. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar dan kunci dapat mengurai dari permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Terima kasih ya Pak Eros. Ya. Assalamualaikum Pak Eros. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Tres. Oke, terima kasih. Sepertinya lelah ini. Terima kasih Pak Eros, terima kasih. Tumben ini. Waduh, saya 2 hari ini loh ke sini nggak ketemu Pak Eros sama sekali. Kemana sih kok nggak pernah di kantor ini? Iya, ini tadi ada rapat 2 hari kemarin juga ada di luar kota. Iya. Tadi kesini capek nggak Pak Tres? Aduh, saya sebelum kesini nggak bisa tidur Pak. Saya pingin apa ya? Ngomong-ngomong sama Pak Eros, ngobrol-ngobrol gitu loh tentang Sebentar, Pak. permasalahan saya. Mas. Sebentar Pak, ini Iya. saya ada rapat, mungkin saya cancel dulu biar nanti saya bisa bincang-bincang agak lama sama Pak. Iya Pak Eros, silakan. Oke, silakan dengan saya Bu. Terima kasih. Nah, ini ada apa Pak? Tumben. Gini Pak Eros, saya ingin cerita Pak Eros, saya itu beberapa hari ini tuh loh, ya susah tidur, susah makan, kepikiran terus dengan masalah saya Pak. Kebetulan gini Pak, kemarin itu kan ada kegiatan supervisi Pak di sekolah saya pada hari Jumat. Kebetulan teman-teman yang lain tuh loh nggak ada yang mau Pak disupervisi oleh pengawas itu Pak. Ya memang terkenal lah bapaknya Ibu galak itu. Kemudian kepala sekolah menunjuk saya Pak, kelas saya untuk disupervisi karena menganggap saya itu dibanding teman-teman yang lain kan lebih siap ketika disupervisi itu. Tapi ternyata dalam proses supervisi itu saya ada problem gitu loh Pak. Benar. Tujuan Bapak kesini apa sih? Ya saya ingin curhat masalah itu tentang problem saya antara saya dan pengawas pada saat kegiatan supervisi itu loh Pak. Benar Pak, supervisi kan sebenarnya sudah makanan sehari-hari Pak. Coba secara detail kok bisa menjadi masalah buat Bapak ini? Gini loh Pak, kalau masalah supervisi akademik ya itu mungkin kita
rata-rata ya udah biasa lah Pak kalau saya itu. Nah permasalahan saya pada saat supervisi sebenarnya itu sangat kecil Pak. Itu masalah penggunaan buku teks gitu loh Pak. Itu pada saat kegiatan pembelajaran, kebetulan saya pada saat kegiatan pembelajaran, karena ini era sekarang kan era apa ya Pak, kurikulum merdeka dan gencar-gencar pemanfaatan teknologi kan Pak. Nah otomatis kan sumber belajar itu kan tidak hanya satu menurut saya loh Pak ya, tidak hanya buku teks pelajaran saja kan, ya ada internet, ya ada majalah, kemudian yang sekarang itu kan rata-rata sekolah itu kan diberi bantuan oleh pemerintah berupa Chromebook satu kelas lah, itu saya manfaatkan guys dalam kegiatan pembelajaran Pak. Jadi anak-anak saya suruh untuk mencari sumber belajar dari situ. Nah Bapak pengawas itu tidak berkenan Pak, jadi Bapak pengawas itu meminta saya agar apa ya, menggunakan buku tadi Pak, buku teks bacaan itu dalam mencari sumber belajar tadi itu. Hanya miskomunikasi di situ. Sudah saya jelaskan mengapa saya menggunakan sumber belajar tadi, misalkan dari internet, majalah dan lain sebagainya, itu kenapa saya tidak menggunakan buku teks bacaan itu sudah saya jelaskan, tapi beliaunya apa ya, kurang berkenan gitu loh Pak, sehingga apa ya, menimbulkan permasalahan antara saya dan beliau gitu Pak. Luar biasa Pak Tris itu, kalau saya itu melihat Pak Tris sudah satu step dia dari pengawas itu. Tapi sebelumnya dari nanti kita bincang-bincang ini, curhatlah Pak Tris. Iya Pak. Tujuan akhirnya apa itu? Gini Pak, saya itu harapkan nanti saya ketemu solusi Pak dari permasalahan saya antara saya dan pengawas tadi, sehingga cepat terselesaikan hal ini biar tidak mengganggu saya dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan non pembelajaran Pak, sehingga tidak terlalu larut jadi pemikiran saya juga takut nanti masalah ini disampaikan ke pengawas yang lain, nanti takutnya kesannya itu saya jelek di mata mereka Pak gitu loh. Sehingga saya ingin cepat-cepat ini ada solusi permasalahan saya gitu loh Pak Eros. Kira-kira hambatan apa yang membuat Pak Tris itu tidak bisa mengurangi masalah itu? Hambatannya gini Pak, itu tadi yang pertama itu tadi Pak, sudah saya sampaikan, sudah saya komunikasikan ke beliaunya, sudah saya jelaskan, tapi beliaunya itu kekeh Pak, masih bertahan. Saya juga harus memasukkan tadi Pak, buku literasi itu sebagai salah satu sumber belajar. Alasan beliaunya gini Pak, waktu itu kan tidak semua anak itu kan apa ya istilahnya, apa istilahnya itu dalam pembelajaran berdiferensiasi apa itu, kan ada produk itu loh Pak, apa itu namanya, kompetensi ada beda-beda dalam pembelajaran itu, kan ada yang visual, kinestetik gitu loh Pak. Kata pengawas saya itu, makanya saya tetap diminta untuk menggunakan buku teks bacaan itu gitu loh. Itu kan sudah rencana Bapak ya? Iya. Kira-kira selain itu ada alternatif lain? Alternatifnya gini Pak, insya Allah saya mau berencana menemui Bapak pengawas itu. Yang pertama, saya akan meminta maaf atas mungkin kesalahan saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan permasalahan itu, serta saya akan berjanji kepada beliau, saya juga akan memanfaatkan buku paket sebagai sumber belajar Pak kepada beliau, sehingga nanti kegiatan pembelajaran selain saya menggunakan internet, majalah, media pembelajaran, saya juga akan menggunakan buku teks pelajaran Pak. Nanti saya sampaikan ke beliau, mudah-mudahan beliau menerima penjelasan saya dan dapat memaafkan saya kesalahan saya kemarin Pak, karena mungkin saya kemarin kan nggak berpikir bahwa siswa saya itu kemampuannya itu berbeda-beda. Ada yang itu tadi Pak, memiliki kemampuan auditori, kinestetik, itu tadi loh Pak.
saya nggak kepikiran ke situ gitu loh Pak. Nah kalau pengawas kan mungkin pemikiran sampai ke situ. Ya namanya manusia Pak, ya tentunya ya terbatas lah pemikiran kita. Baru menyadari setelah ada masalah gitu loh Pak. Pak Tris, rencana tersebut itu sangat bagus. Sudah Bapak setting sedemikian rupa. Itu kalau saya udah bagus Pak, nanti tolong dilaksanakan. Nah, kira-kira rencana aksi itu Bapak lakukan kapan? Kalau rencana aksi saya untuk menyelesaikan masalah itu insya Allah Senin depan Pak, karena saya lihat jadwal Bapak pengawas itu di cabang dinas itu hari Senin yang bersangkutan itu ada Pak di cabang dinas, sehingga saya insya Allah nanti izin ke kepala sekolah untuk menemui beliau sehingga permasalahan saya cepat selesai Pak antara saya dan beliau, sehingga tidak berkepanjangan Pak. Itu sehingga saya nanti lebih tenang dalam mengajar ya. Setelah saya mengajar nanti tidak kepikiran Pak gitu. Rencana aksi itu kan Bapak libatkan adalah kepala sekolah. Selain itu apakah ada yang lain yang Bapak libatkan? Rencana saya gini Pak, saya juga melibatkan rekan sejawat Pak dalam itu tadi kan dalam proses pembelajaran kan tentu itu tadi kita kan membuat bahan ajar dulu. Nah mungkin nanti dalam proses pembuatan bahan ajar setelah saya membuat itu mungkin saya nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak untuk melihat atau mengamati atau mengobservasi modul ajar yang saya buat keseluruhan, mungkin sumber belajarnya yang kemarin bermasalah sampai nanti mungkin penilaian nanti saya suruh untuk mengontrol teman-teman biar kejadian semacam ini itu tidak terulang Pak, karena itu tadi Pak saya sebagai manusia kan tentu ada titik istilahnya kekurangannya Pak, kan nggak ada kesempurnaan gitu. Menurut saya bagus belum tentu menurut orang bagus gitu loh Pak. Kalau mungkin bisa ada kolaborasi itu kan sebelum saya berikan ke murid saya nanti itu sudah ada teman yang mengontrol ya, mengedit isi dari modul saya itu. Nanti kalau ada salah kan mesti teman saya menyampaikan kurangi sehingga permasalahan ini nanti tidak timbul lagi di kemudian hari Pak Eros. Pak Tris, semua itu butuh proses. Ya betul. Nanti proses ini butuh waktu juga. Nanti Pak Tris cobalah lakukan rencana ini dalam waktu dekat atau yang terencana Bapak bagaimana itu sudah bagus. Tapi dalam rencana ini itu harus ada komitmen dari Bapak. Bahwasanya Bapak harus bertanggung jawab penuh dengan rencana Bapak ini. Iya betul, saya itu gini Pak, ya tetap berkomitmen penuh Pak. Jadi apa yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran kemarin, walaupun ada kritikan tentang saya belum menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar, itu tetap saya lakukan Pak seperti itu, karena anak-anak kemarin kan sangat senang Pak dengan apa yang sudah saya lakukan dalam kegiatan belajar itu. Tetapi kedepannya juga saya tambah dengan buku teks pelajaran itu, sehingga itu tadi Pak ada kompetensi siswa yang mungkin belum tercover di situ bisa tercover juga dengan adanya buku literasi buku paket yang juga saya pakai sebagai sumber belajar itu Pak, sehingga kedepannya pembelajaran berjalan dengan baik dan saya meminimalisasi kesalahan saya Pak dalam kegiatan pembelajaran itu. Rencana Bapak sudah bagus. Mungkin yang saya garis bawahi tadi miskomunikasi. Betul, mungkin pada saat itu mungkin loh Bapak pengawas itu kan datang siang, mungkin ya dari beberapa sekolah saya kan yang terakhir, apalagi di sekolah teman-teman yang lain nggak ada yang mau, mungkin Bapak pengawas kok nggak ada yang mau, terus kebetulan saya yang ditunjuk saya itu mungkin ya dia juga nesu gitu atau capek dari luar, sehingga waktu saya menyampaikan juga yang beliau juga miskomunikasi dengan saya gitu. Saya juga pernah Pak merasakan pada posisi Bapak. Iya Pak, nanti kita berbagi bersama. Apalagi Pak Tris juga butuh Bapak pengawas, pengawas juga butuh Pak. Iya Pak, kita akan fitrah gitu Iya, dalam harus berkolaborasi. Iya. Nah Pak Tris, apakah
siang ini saya merasa lega Pak karena ada teman berbagi masalah dengan saya lewat curhatan-curhatan ini. Saya jadi apa ya, yang kemarin saya pikir sendiri, saya kan ada salurannya ke Pak Eros untuk bercerita tadi, dan saya jadi kepikiran oh gitu ya solusinya. Kemarin saya tuh ya nggak sempet berpikir segitu Pak. Kemarin bapaknya marah-marah, saya bingung malah gitu. Teman-teman yang lain pada panik juga, saya lebih panik lagi saya yang kena Pak. Jadi alhamdulillah dari pembicaraan ini saya lebih apa ya, fresh lagi, saya lebih apa ya Pak, sudah nggak tertekan lah, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan besok gitu Pak. Ya Pak Kris, kadang-kadang masalah itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Betul betul Kita harus punya teman untuk bercerita. betul Pak Eros. Oke, semoga kegiatan ini bisa menenangkan pikiran Bapak sehingga rencana-rencana di sekolah, rencana-rencana apa yang perlu Bapak berjalan. Iya, iya. Terima kasih Pak Eros atas dinamika kita. Oh iya Pak, nanti kalau ada apa-apa yang masih butuh saya untuk bincang-bincang ngobrol bisa pakai Japri atau by phone. Oke, siap Pak Eros. Kemarin saya kan ngebel Pak Eros itu, ternyata kan tidak aktif nomornya. Tanya teman-teman katanya belum datang gitu aja. Ternyata Pak Eros aduh ya berangkat diklat ya saya itu. Waduh, saya juga nggak teleponnya Pak Eros, saya kan nggak pena gitu Pak Eros. Terima kasih Pak Sis. Nanti di lain waktu kita bahas hal ini juga. Ah betul, sambil ngopi-ngopi ya sama teman-teman yang lain ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Eros. Semoga sukses. Iya Pak, ini saya juga ada WA, ini mau rapat juga Pak. Saya pamit dulu. Ini udah ditunggu teman-teman nih saya. Ini masalah PPDB itu loh Pak. Ya, sekarang lagi runyam masalah jarak rumah ke sekolah itu terus parah ini. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak Eros. Selamat siang. Selamat siang. Hati-hati Pak Sis di jalan. Ya, dadah. Halo Pak Eros, Halo. gimana tadi perasaannya? Wah, Kan Pak Eros sudah biasa menangani kucing-kucing yang sering Pak Curhat kali gitu ya, Pak, ya? jadi coach itu di lapangan yo setiap hari. Tapi Iya. kalau coach bagi teman sejawat itu baru tadi kali. Alhamdulillah ya Pak. Tapi berjalan dengan lancar kan Pak ya? Sama. Alhamdulillah. Oke Pak Eros, saya mau bertanya nih Pak ya, bagaimana proses kucingnya tadi Pak Eros sama Pak Tris tadi? Awalnya saya tidak tahu apa kehendak Pak Tris tadi menemui saya, tapi ternyata beliau itu banyak masalah. Dari perbincangan tadi Pak Tris bisa mengurai masalahnya sendiri. Padahal saya tidak memberikan solusi Pak. Tapi alhamdulillah Pak Tris bisa menemukan sesuatu yang dia cari, yaitu masalahnya bisa selesai. Baik, Pak Eros, berarti indikator-indikator ketercapaian dari proses kucing itu sudah terlaksana ya menurut Pak Eros ya? Ya, paling yang pertama saya hadir sepenuhnya tentang kebutuhan Pak Tris. Yang kedua itu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis menggiring kunci saya ini menemukan solusinya sendiri. Dan saya mampu mendengar apa sedetail mungkin yang kunci cari, yang perasaan sampai luapan emosi beliau itu. Iya Pak Eros. Dan kemudian untuk proses kedepannya kompetensi apa yang ingin Pak Eros kembangkan? Yang saya kembangkan itu bisa mendengarkan dari beberapa orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda, yaitu bisa meluangkan waktu, bisa mulai dari telepon ataupun luring bertemu dengan kunci-kunci saya. Baik Pak Eros. Ada yang terlewat ya Pak Eros sebenarnya. Baik. Cuman saya mau menyampaikan ini nggak apa ya Pak? Silakan Pak, ya. Mungkin bisa membantu pengembangan kompetensi saya. Iya Pak Eros. Jadi catatan saya ini saat observasi itu, alhamdulillah pertama tadi saya lihat Pak Eros sudah bagus bagaimana memberikan kalimat-kalimat pertanyaan yang berbobot untuk identifikasi masalahnya.
kemudian bagaimana Pak Eros itu juga menanyakan rencana aksi yang ingin dilaksanakan oleh kucingnya gitu ya, kemudian komitmen-komitmen apa yang akan dibangun oleh kucing gitu. Itu Pak Eros bagus banget caranya menyampaikannya, pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot kepada kucing. Itu Pak Eros ya. Terima kasih Pak Eros atas waktu yang sudah diberikan dan sukses juga untuk Pak Eros ya ke depannya. Terima kasih semua masukan Pak Ali, semoga saya bisa jadi coach yang bagus lagi buat Insya kucing. Allah. Pokoknya selalu latihan ya Pak Eros ya. Karena ilmu itu kalau nggak dilatih cuma Pak Eros. Tetap semangat. Iya, semangat Pak Eros. Oke.